dengan Bu Esti tentunya dalam pelajaran tema muatan PPKN. Hari ini kita akan masuk ke tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Di tema 9 ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Mengingat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber energi terbanyak. Kalau anak-anak ingat, di semester 1 dulu kita pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Ayo, siapa yang sudah lupa apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kembali dan akan kita cari tahu kira-kira apa ya hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Jadi anak-anak, yang namanya hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Sama halnya ketika kita tidak melakukan kewajiban, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hak kita. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, kira-kira apa saja ya hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Setiap orang menginginkan lingkungan yang asri, nyaman, dan aman. Bu Esti punya dua gambar. Ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira kalau disuruh milih, anak-anak lebih memilih di gambar yang pertama atau yang kedua? Pasti di gambar yang pertama. Mengapa demikian? Karena terlihat dari gambar tersebut, gambar pertama lebih bersih, lebih rapi, dan enak ditempati. Kemudian gambar yang kedua, kita bisa lihat banyak sekali sampah-sampah berserakan. Nah, bahkan coba bisa anak-anak lihat, ada selokan di sana dengan terisi air berwarna hijau yang menandakan bahwa air tersebut kotor dan bau. Kita bisa lihat salah satu lingkungan yang ada di sekitar kita adalah hutan. Nah, ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dan bisa kita dapatkan dari hutan tersebut. Yang pertama adalah hak. Hak kita terhadap hutan adalah yang pertama mendapatkan udara yang segar. Kemudian bisa menikmati keindahan hutan. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan pohon sesuai aturan. Jadi meskipun kita memiliki hak terhadap hutan, kita tidak boleh menggunakannya semau kita. Semua harus mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian ada memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan ataupun obat-obatan. Nah, hak kita terhadap hutan adalah dapat menggunakan tumbuhan sebagai bahan atau sumber bahan makanan serta bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Nah, akan tetapi sebelum kita mendapatkan hak kita terhadap hutan, ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan, bisa juga dengan penanaman kembali. Kemudian yang kedua adalah melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih, di mana pohon yang sudah tua ditebang terlebih dahulu daripada pohon yang masih muda. Kemudian yang ketiga adalah tidak membuka lahan tambang secara berlebihan, karena lahan tambang atau lahan bekas tambang tidak bisa ditanami kembali. Oleh karena itu, apabila lahan tambang dibuka secara berlebihan akan menghabiskan lahan yang bisa digunakan untuk menanam pohon. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap sungai. Sama seperti hutan tadi, apabila kita ingin mendapatkan hak kita terhadap sungai, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terhadap sungai. Nah, apa saja sih sebenarnya hak kita terhadap sungai? Yang pertama adalah menggunakan air bersih. Nah, jadi kita bisa mendapatkan hak untuk menggunakan air bersih dari sungai. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan sebagai salah satu sarana transportasi, contohnya perahu atau kapal untuk menyeberang.
Kemudian yang ketiga adalah menggunakan untuk pengairan. Salah satu contohnya adalah pengairan sawah. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya sebagai minum, kemudian mandi. Nah, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kemudian kewajiban apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Nah, tidak semua limbah dapat kita buang sungai, terutama limbah yang terbuat dari plastik atau cairan-cairan yang mengandung bahan kimia. Kemudian yang kedua adalah menanam tumbuhan di sekitar sungai. Dan yang terakhir adalah tidak mendirikan pabrik di sekitar tepi sungai, karena limbah dari pabrik itu bisa saja nanti masuk ke dalam sungai dan mencemari aliran sungai, sehingga semua tumbuhan, semua makhluk hidup yang ada di dalam sungai keracunan dan mati. Membahas tentang sumber energi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan sumber energi yang banyak. Salah satunya adalah laut, karena sebagian besar wilayah di Indonesia terdiri dari lautan. Contoh manfaat dari laut yaitu yang pertama, bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, khususnya pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua adalah sumber garam, karena garam sendiri terbuat dari air laut. Yang ketiga adalah sumber makanan. Nah, di dalam laut itu banyak sekali ikan, kemudian kerang, dan beberapa tumbuhan laut yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Akan tetapi dalam pemanfaatannya kita juga harus sesuai dengan aturan dan tidak secara berlebihan. Kemudian yang keempat, dapat juga sebagai tempat penelitian. Nah, kira-kira apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi? Contohnya adalah sumber energi laut. Ada dua gambar yang ingin Bu Hesti tampilkan. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Ini sama-sama pesisir pantai. Tapi apakah ada perbedaan? Ya, perbedaannya adalah gambar yang pertama lebih menarik daripada gambar yang kedua. Mengapa demikian? Dapat kita lihat di sepanjang pesisir pantai ini. Di gambar yang pertama itu adalah pantai dengan kebersihannya. Nah, jadi pantai yang bersih, enak dilihat dan enak untuk digunakan sebagai tempat wisata. Sedangkan di gambar yang kedua, nah kita lihat banyak sekali sampah-sampah berserakan, kemudian akar-akar. Nah, kotor sekali. Anak-anak kalau disuruh milih pasti akan lebih memilih untuk berwisata di pantai yang ada di gambar pertama, karena lebih indah, lebih asri, dan lebih bersih. Nah, apa saja ya kira-kira hak dan kewajiban kita terhadap laut agar bisa kita gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah tidak menggunakan racun, bahan peledak, dan pukat harimau ketika menangkap ikan. Yang kedua adalah menanam tembakau di sekitar pantai. Yang ketiga, menggunakan kemasan yang dapat terurai. Dan yang keempat adalah ikut menjaga kebersihan laut dan pantai. Nah, itu semua adalah kewajiban-kewajiban yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hak kita terhadap laut. Seperti tadi, sebagai sumber makanan, pembangkit listrik, dan beberapa yang sudah Bu Hesti sebutkan tadi. Baik anak-anak, dari materi yang tadi Bu Hesti sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya untuk memanfaatkan sumber energi pun kita harus mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang bisa kita dapatkan dari sumber energi yang ada di negara kita. Jadi tidak semena-mena menggunakannya dan tidak secara berlebihan. Oke anak-anak, itu dulu materi yang bisa Bu Hesti sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membuat anak-anak lebih paham tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi di negara kita. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.